ittaqi, takutlah siapa kamu, dakwatal madlumi, akan doanya orang yang terdolimi. Fa innaha, maka sesungguhnya doa orang yang terdolimi, laisa bainaha, tiadalah di antara doa tersebut, wa bainallah, dan antara Allah Subhanahu wa taala, apa, hijabun, terhalang. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ibu bapak sekalian, lewat hadis ini kita harus waspada, harus takut terhadap doanya orang-orang yang terdolimi. Sebab doa orang yang terdolimi tiada hijab antara orang yang doa tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan doa orang yang terdolimi diijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup ini fala tadzalamu, jangan sampai saling mendolimi, antara kawan yang satu mendolimi kawan yang lain. Sebab doa orang yang terdolimi tersebut akan diijabah Allah. Kalau kata kita, sumpah serapah orang tuh hati-hati gitu. Kalau sumpahnya yang baik sih barangkali bagus. Sudah kita dolimin itu orang, kita doain buat kita, ya Allah mudahkan urusannya, masih bagus sudah tuh. Yang repot kalau kita sudah mendolimi orang, menyakiti orang, sumpahin kita, berkata mampu saja dia mah, bahaya buat kita tuh. Makanya hati-hati jemaah sekalian, jangan saling mendolimi di antara sesama. Maka Nabi berpesan dalam hadis yang lain, fala tadzalamu, janganlah kalian saling mendolimi. Pada saat orang yang terdolimi tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, buat orang yang mendoliminya nggak ada hijab, itu langsung diijabah Allah. Orang yang berbuat zalim bisa antara kiai dan jemaahnya, bisa jemaah ke kiainya, bisa suami ke istri, bisa istri ke suami, bisa orang tua ke anak, bisa anak ke orang tua, bisa pejabat ke rakyat, bisa rakyat ke pejabat, bisa tetangga yang satu atau tetangga yang lain. Orang bisa saja saling mendolimi. Kita lihat sekarang, bisa dilakukan kedoliman itu antara kiai dan santri atau dan jamaahnya. Sebelum kita masuk ke sana, apa arti perbuatan zalim itu? Satu definisi kezaliman adalah ulama menyampaikan wad'u syai'i fi ghairi mau'idihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya sikap zalim. Atau menyikapi sesuatu bukan pada sikapnya. Lawannya adalah adil. Kalau adil, berbuat sesuatu yang pada tempatnya. Nah, pada saat kita menyakiti orang yang bukan pada tempatnya, pada saat kita mendolimi orang yang seharusnya kita nggak boleh mendolimi dia, tuh hati-hati. Teriakan hati mereka, jeritan hati mereka kepada Allah, bisa jadi jeritan hati orang tersebut akan diijabah Allah. Allah bisa saja membalasnya langsung atau nanti. Makanya hati-hati banget saling mendolimi di antara sesama jemaah sekalian. Bisa kedoliman itu antara kiai dan jemaahnya. Bagaimana kiai mendolimi jemaahnya? Kalau kiainya, kalau ustadznya adalah berbuat semena-mena kepada jemaahnya, berbuat semena-mena kepada masyarakat awam. Seharusnya di mana kiainya membimbing mereka
untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, justru kiainya, justru ustadznya mendolimi jemaat tersebut. Jemaahnya diperas habis, ya kan? Harta jemaahnya habis dimakan sama kiainya, ya kan? Apalagi sekarang ini lagi viral, seorang tokoh, seorang kiai, pimpinan pesantren berbuat zalim kepada masyarakat sekitar pesantrennya, di mana pesantren nyaplokin tanah orang. Lagi viral nih. Itu tindakan perbuatan zalim jemaah sekalian, karena mengambil barang orang, mengambil tanah orang yang bukan haknya, itu bagian daripada kezaliman karena bukan haknya diambil. Nyaplok tanah orang, mentang-mentang kiai ini buat pondok, nyaplok, haram. Itu kalau rakyat tersebut berteriak doa kepada Allah, semoga itu orang ketangkap polisi, ya bisa jadi doa tersebut sudah lama, begitu sudah puncak, nah bisa jadi nyakitin orang, ya kan, melakukan tindakan pelecehan seksual. Berapa banyak sekarang ada rumah-rumah Quran, ada rumah-rumah tahfidz mengatasnamakan ustadz yang abal-abal itu, yang kerjaannya adalah ada yang sampai menghamili santrinya, menzinahi santrinya. Itu tindakan yang sifatnya mendolimi santrinya, mendolimi jemaahnya. Nanti pada akhirnya orang yang terdolimi tersebut, satu orang barangkali masih doa, ya Allah semoga kebongkar, korbannya ada lagi, semoga kebongkar, korbannya ada lagi. Begitu sudah banyak korbannya, Allah angkat, Allah ijabah doa-doa orang tersebut, akhirnya itu orang ketangkap polisi, diperkarakan. Nah maka jemaah sekalian, hati-hati kalau mendolimi orang, sebab doa mereka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau orang awam mendolimi kiainya, di mana kiainya tersebut adalah sudah terus mengajarkan kebaikan, di mana kiai tersebut sudah menyampaikan kebaikan, sudah mengajarkan akan Al-Quran, mengajarkan akan hadis-hadis Nabi. Itu santrinya yang diajarkan sama kiainya ngelawan. Itu tindakan berbuat zalim. Padahal kalau kita lihat di dalam kitab-kitab yang diajarkan sama para ulama, itu ilmunya kiai tersebut satu huruf dibandingnya sampai dinaran. Kalau kita rupiahkan, masya Allah, sudah berusaha semaksimal mungkin. Makanya ada istilah kualat sama kiainya, nah, gitu. Ada juga kiai kualat sama orang awam, sama santrinya. Kenapa? Kalau kiainya bertindak semena-mena, bertindak zalim, nyaplok tanah orang, menzinahi santrinya, pelecehan seksual, nanti semua akan kebongkar. Nanti semuanya akan menuju satu puncak kezalimannya, akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Maka ittaqi da'watal mazlum, hati-hatilah, takutlah akan doanya orang yang terdolimi. Antara suami dan istri barangkali, di mana suami punya kewajiban harus menafkahi daripada istri dan anak-anaknya, di mana sang suami harus mengajak istri dan anak-anaknya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu pada akhirnya anak istrinya terdolimi daripada tindakan bapak dan suami daripada istri orang tersebut, bisa jadi teriakan hati mereka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya sang suami itu nanti ada masalah. Tapi syukur-syukur kalau istrinya enggak ngedoain yang buruk-buruk, gitu kan. Syukur-syukur kalau istri solehama, ya Allah Pak, sadar ngapa, gitu kan. Ya Allah, itu suamiku sadarin, ya Allah. Ya Allah, itu suami saya kasih rezeki, ya Allah. Kalau doakan yang baik-baik kan aman. Lah kalau takut istri kita sumpahin, kita akan repot urusannya. Itu bagian daripada mendolimi istri kita, jemaah sekalian.
Jadi ada kewajiban yang harus suami lakukan kepada istrinya, sementara sang suami tersebut tidak membimbing istri, tidak menafkahinya. Nanti kalau istri marah, tersakiti mereka, berdoa dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tabrak kereta. Loh, kan banyak kejadian tuh. Hati-hati. Tabrak mobil, Pak. Syukur-syukur tuh kalau sumpahinnya. Semoga bapak nikah lagi, kan enak gitu ya kalau sumpahin begitu ya. Tapi kan nggak ada kali Pak ya. Atau bisa jadi si istri mendolimi suami, di mana kewajiban sang suami, sang istri harus taat pada suaminya, di mana sang istri tersebut tidak melayani dan tidak mentaatinya, itu suami akan merasa tersakiti. Sampai-sampai dalam hadis Nabi, kalau sang suami minta pada malam harinya nggak diopenin sama bininya, maka dikutuk oleh malaikat dari malam hari sampai subuh hari. Itu bagian daripada sifat zalim dari sang istri kepada suami yang tidak melayani bagaimana kewajiban dia kepada suami. Itu kezaliman juga. Itu contoh jemaah sekalian. Sampai-sampai di dalam satu keterangan tuh, walaupun seorang istri itu lagi di atas onta, diminta sama suaminya di atas onta sudah, cuma kan kelihatan orang, gitu kan. Nah itu ada kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan. Kalau kita lalaikan, itu bagian daripada kedoliman. Artinya apa? Menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Bagaimana seorang orang tua kepada anak-anaknya? Anak-anaknya tidak dididik untuk agama, anak-anaknya tidak diarahkan untuk belajar Al-Quran, tidak diarahkan untuk belajar hadis Nabi, belajar agama, nggak dididik untuk kebaikan. Itu artinya orang tua melanggar daripada kewajiban sebagai orang tua. Itu bagian daripada kedoliman juga. Kalau anaknya menggugat, ya di dunia barangkali tidak, tapi nanti di akhirat kan akan digugat. Ya Allah, yang ke masjid bapak saya doang, saya mah nggak diajak. Enak banget dia ke surga, kata anak begitu. Gitu ya, lah iya. Lah terus saya tuntut, ya Allah. Begitu dibuka rapornya, oh iya ya, itu bapak itu ibu yang ngaji dia doangan, anak kagak diajak, anak kagak dididik. Dipanggil lagi, fulan sini loh. Ngapa emang? Lah ente kan dulu ke musola sendirian, kan ngajak anak tuh. Akhirnya kemana tuh? Sama-sama sama bocahnya di dalam neraka itu. Itu bagian daripada tindakan kedoliman. Maka dalam hidup ini jemaah sekalian, semaksimal mungkin anak kita diajarkan agama. Kalaupun kita tidak bisa ngaji ini, manggilin ustadz, bawa ke tempat ngaji, tapi bayar ustadznya. Dia ngerokok sebulan sehari 2 bungkus, diopenin. Lah anak ngaji sebulan 5.000, 5 bulan kagak bayar-bayar, kan masalah ini. Itu tindakan kedoliman jemaah sekalian. Maka kalau ustadz tersebut guru ngajinya doa, wah, cuman untung guru ngajinya nggak tahu sumpah serapah. Ya Allah, semoga anaknya si itu dapat rezeki banyak, ya Allah. Cuma ditambahin biar bayar, gitu kan. Kalau rezekinya tambah nggak bayar juga, sama aja udah. Sekarang ada kedoliman seorang anak kepada kedua orang tuanya, di mana seharusnya seorang anak tersebut mentaati kedua orang tua yang diajarkan agama, dia nggak mau, diajak ke musholah dia nggak mau, diajak ke masjid dia nggak mau, diajak untuk mengamalkan agama dia tidak mau. Itu anak berbuat zalim. Kalau sudah sekali dia melanggar, dalam Quran itu ngomong A saja sama perintah orang tuanya, itu dosa. Kalau orang tuanya kutuk, wah, bisa jadi batu. Kayak cerita maling kundak, ya kan? Kayak cerita orang-orang dulu itu. Sampai pada zaman sahabat Nabi juga ada, zaman Nabi juga ada kisahnya kan. Seorang anak yang menyakiti hati kedua orang tuanya, mendolimi hati kedua orang tuanya, itu ibu tersebut merasa tersakiti jemaah sekalian, terbesit dalam hatinya, Allah hukum itu sahabat Nabi. Sampai sedemikian jemaah sekalian.
Itu kezaliman yang anak lakukan terhadap kedua orang tuanya. Tapi orang tua kan nggak boleh merasa tersakiti. Maka ada kalimat dari orang, begitu anaknya nakal, semoga soleh naya, gitu kan. Jangan malah disumpahin, anak setan lo, wah, ente bapaknya anak setan, berarti bapaknya iblis kali itu, repot. Ngomongin yang baik-baik. Sesudah itu kan agak kurang-kurang bagus. Didoakan sama ibunya, nak, semoga nanti kamu menjadi imam Masjidil Haram. Anaknya berbuat salah, ibunya nggak kutuk. Walaupun anak berbuat salah, ibunya tidak berdoa yang buruk-buruk, malah didoakan yang baik-baik. Akhirnya anaknya jadi apa sekarang? Sesudah imam Masjidil Haram. Makanya besok ibu-ibu kalau punya anak nakal doain, nak, semoga menjadi presiden, gitu kan? Ya syukur-syukur kalau jadi, kalau nggak jadi minimal kayak Pak RW lah gitu. Presiden di RW namanya itu. Maka hati-hati jemaah sekalian, menyakiti hati orang. Antara tetangga yang satu dan tetangga yang lain juga sama. Ada hak-haknya tetangga, di mana seharusnya sesama tetangga itu saling menghormati. Dalam hadis Nabi kan jelas tuh, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga. Tetangga jangan disakiti. Sampai-sampai kata Nabi, hukum bergaul sama tetangga, kalau kita masak banyakin kuahnya, bagi sama tetangga, tapi bukan kuahnya dibagiin. Ya minimal ada isinya. Kalau kita masak sop iga, kemarin baru lebaran ini kan, sop iga, ya ilokan bagi kuahnya doang. Ya minimal iganya 1, 2 gitu kan. Saya kebagian untuk RW, alhamdulillah daging dari musola itu, alhamdulillah bagian kita. Itu namanya musola Nurul Iman masih mikirin saya. Semoga ditambah nanti. Syukur-syukur kalau beli sapinya sama saya, syukur-syukur tahun depan. Nah jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang repot kalau hidup bertetangga, kalau kita bikin pagar itu tanah tetangga kita nyaplok lagi, itu kan bikin masalah tuh, main sumpah serapah, yang bukan miliknya diambil. Ya kan? Yang repotnya kalau dia sudah hibahkan itu tanah buat jalan, itu jalan masih diaku sama dia. Nah, ini repot nih. Udah dihibahkan tanahnya, kepake buat jalan, buat gang. Begitu ngejual tanah, itu gang masih dihargain. Masya Allah. Itu kebagian pahala nggak tuh? Enggak, sudah. Maka alhamdulillah kalau kita punya tanah pas di depan jalan raya, itu kebagian setengah meter aja kita hibahkan buat jalan, itu pahala kita ngalir terus, Pak. Ngalir terus. Nah jangan sampai hak-hak tetangga saling mendolimi di antara sesama, yang nanti pada akhirnya doa orang-orang yang terdolimi tersebut akan diijabah Allah. Kan doanya macam-macam. Biar dia sakit, ya Allah. Begitu kita sakit, muncul burusangka kita, ya gua disantet nih, ya gua diteluh nih. Udah gitu aja pikiran kita, padahal dia sendiri berbuat salah. Orang tersebut berdoa kepada Allah. Maka dalam hadis ini, doa orang yang terdolimi nggak ada hijabnya, langsung diijabah Allah. Yang kita khawatirkan adalah kalau doanya yang buruk-buruk, kita diminta sakit, kita diminta macam-macam, kesanduk, mati, macam-macam doanya. Maka hadis ini sampaikan kepada kita, ittaqi da'watal madlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Atau bisa saja rakyat berbuat zalim kepada pemimpinnya, di mana seharusnya rakyat itu taat atas pemimpinnya, dia tidak mentaatinya. Itu hati-hati. RW mengeluarkan maklumat, besok kita kerja bakti, itu ajakan baik nggak? Ajakan baik, dan itu wajib ditaati, wajib. Kenapa?
Ada perintah Allah, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Pak RW bagian daripada ulil amri. Begitu maklumat tersebut harus kita taati. Kalau gedek Pak RT-nya, Pak RW-nya, bahaya itu rakyat. Minimal kalau dia datang, kita ngomong dalam hati nih, awas lo kata-kata sama gua, lo minta surat izin, gua nggak bakal ngizinin. Nah, kan sudah ada itu kan. Begitu datang minta bikin surat, nggak dijabanin deh lo, ngapa? Lo ngetang sama gua, tuh udah mulai itu. Artinya apa jemaah sekalian? Kalau ada rakyat yang tidak mentaati pemimpinnya, kalau pemimpinnya gedek, itu juga bahaya. Atau sebaliknya, ada pemimpin yang menyakiti rakyatnya, ada pemimpin yang mendolimi rakyatnya, dan begitu seharusnya orang tersebut kebagian, nggak dibagi. Barangkali ada unsur masa lampau gitu kan. Secara sah, secara hukum, secara sosial, orang tersebut kebagian bantuannya cuma selama orang tersebut memimpin, nggak kebagian sama sekali. Kata orang, lah awas loh, itu bahaya itu. Kemarin ada orang yang WA saya, Ustaz, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah istighfar, saya sudah wirid. Ini justru istri minta cerai nih sama saya nih. Salah saya apa? Ente sih wiridnya mau sesuatu bukan karena Allah. Harus bagaimana? Ya wirid aja, selawat aja. Sampai dia cerita, Ustaz, saya sudah wirid satu hari itu sampai 1000 kali, selawat 1000 kali. Ini saya rezeki seret amat ini, sampai bini minta cerai, ini gimana urusannya? Berarti ente selama ini selawatannya mau dapat uang. Ya, dia diam. Berarti masih ada yang salah niatmu. Artinya apa? Niatmu perbaiki lagi, sholatmu, puasamu, istighfarmu, sholawatmu, tujuannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk dunia. Itu boleh, cuman jangan-jangan itu yang menghambat kamu untuk dapat rezeki dari Allah, karena permintaanmu cuman segitu-gitunya, dan menjadi hina amalia tersebut kalau itu digadaikan cuman gaji 1 juta 2 juta sebulan dan dapatmu cuman itu. Tapi kalau kita lakukan itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih daripada itu Allah kasih. Akhirnya lambat laun dia WA lagi, Ustaz, sudah karena Allah saya masih begini-gini saja, bini minta cerai ini. Saya bilang, ente dulu hidupmu gimana? Gelandangan nggak? Banyak berbuat dosa nggak? Iya. Nah, ini dia berarti kamu ibadah 2-3 tahun ini dalam rangka pembersihan. Siapa tahu wirid kamu, sholat kamu membersihkan kotoran dalam dirimu. Setelah hilang fase pembersihan ini, teruskan, nanti Allah akan ijabah doa-doamu. Sekarang nggak WA lagi, Pak. Udah kaya kali dia. Kan biasanya orang begitu. Lagi yang sarah deketin Ustaz, minta wirid, udah kaya, boro-boro kirimnya rokok sebungkus. Lupa. Ya tapi kita mah nggak minta.